ada yang menanyakan, Bu, apa sih pendapat Ibu dengan adanya pernyataan bahwa Pancasila itu Islam dan Pancasila itu saling menggerogoti, bahwasanya Islam itu secara tidak langsung menggerogoti keberadaan Pancasila. Yuk, mari kita sama-sama melihat secara nyata gitu kan, bagaimana sih kalau minggu lalu saya memberikan pengajaran terkait dengan bagaimana sih sejarah Pancasila, dan ternyata dari awal digodoknya Pancasila sebagai landasan negara, sebagai ideologi bangsa itu sudah ada keterlibatan Islam gitu kan. Bahkan di Piagam Jakarta itu jelas, Piagam Jakarta yang mana tim 9 itu kan merumuskan adanya di sila pertama itu tim 9 yang diketuai oleh Muhammad Yamin itu memberikan suatu usulan terkait bagaimana sih pelaksanaan syariat Islam, menjalankan syariat Islam sesuai dengan sesuai dengan pemeluknya gitu kan. Nah, di sini kita coba membahas dari bagaimana sih kita coba mengupas gitu kan keterkaitan itu antara sila pertama dengan sila kelima. Ada nggak sih di dalam Al-Quran yang menyebutkan adanya itu? Kita coba dengan sila yang pertama. Di dalam sila pertama gitu kan, dialah Allah yang Maha Esa, ya kan? Di sini dibunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu sejalan dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas ayat pertama. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini jelas bahwasanya dari 5 silah yang menyangkut 5 dasar kebutuhan manusia, ada pri ketuhanan, ada pri kemanusiaan, ada pri persatuan, dan juga ada pri kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Di sini adanya bahwasanya antara Islam gitu ya, dalam tuturan ajaran agama Al-Quran tidak pernah menyebutkan adanya Tuhan yang lebih dari satu. Artinya apa? Di sini sudah jelas-jelas bahwasanya Islam tidak pernah menyalahi Pancasila. Dan yang perlu diketahui bersama bahwasanya Pancasila itu merupakan adanya mengambil intisari dari ajaran agama Islam. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ayat pertama di surah Al-Ikhlas dengan sila pertama di Pancasila ini sejalan dengan prinsip agama. Prinsip keesaan Tuhan merupakan inti dari ajaran agama Islam. Ingat ya, di dalam Islam tidak ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diberanakan. Jadi nggak ada lagi Tuhan seperti agama-agama yang lain gitu kan, yang memiliki Tuhan ABCD, tapi di sini adalah bahwa Islam jelas bahwasanya Tuhan itu hanya satu, tidak diperanakan dan tidak beranak. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ya, alhamdulillah. Soalnya di sini habis hujan deras. Nah, tauhid itu adanya suatu ajaran tauhid itu tidak semata-mata itu hanya pengakuan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata, gitu kan? Jadi sebenarnya di dalam sila Pancasila tanpa menyertakan Piagam Jakarta pun setiap pemeluk agama itu punya kewajiban untuk menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh agamanya, baik agama Islam maupun non-Islam.
ya, ini sebagai wujud pembuktian bahwa kita meyakini keesaan Tuhan itu tidak hanya dalam lisan semata, tetapi juga dalam bentuk sebuah perbuatan nyata. Apa perbuatan nyata bentuknya? Yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau di dalam bahasa apa saudara, bagaimana kita menjalankan hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan itu. Nah, sehingga apa? Diharapkan dengan diharapkan kita menjalankan itu, imbasnya adalah kita bisa berperilaku sebagaimana yang di itu ya. Jadi pada prinsipnya sila pertama dengan sila kedua itu sila pertama adalah dengan ajaran Al-Quran itu sejalan sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat pertama yang menyatakan bahwa Tuhan itu Esa, gitu kan. Ayat kedua katakanlah Qul huwallahu ahad Allahu samad, Dia tidak beranak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, habis ya waktunya ya. Nah, itu adalah prinsip pertama. Yang kedua, kita melihat terkait dengan prinsip kedua. Sila kedua itu kemanusiaan ada dan beradab. Suaranya kepotong-potong, Bu. Pertemuan kemarin saya sudah menyebutkan terkait bagaimana ya suaranya Kabil. Kalau seandainya saya Kayaknya ini deh Bu, nggak usah pakai videonya, pakai suaranya aja, coba aja Bu. Katanya kalau nggak pakai videonya itu lebih hemat kuota internetnya gitu Bu. Izin. Oke, coba Bu, ya. Assalamualaikum Bu, izin off cam bentar ya Bu, mau ke bawah ya. ngambil ya, makasih ya Bu. Oke. Ya. Oke, sudah saya off cam kan, mudah-mudahan suara saya jelas, sudah jelas. Sudah Bu. Iya Bu, mending. Ya Bu, jelas Bu. Oke. Kita lanjutkan ya dengan sila kedua, yaitu sila keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana di pertemuan pertama kemarin saya sudah menjelaskan terkait makna adil dan beradab di dalam sila kedua. Bahwasanya makna adil di sila kedua adalah bagaimana sikap kita memanusiakan manusia, the humanities, ya kan? Bagaimana kita bisa menempatkan orang lain pada posisi yang seharusnya. Nah, ini sesuatu hal yang memang harus kita jelaskan. Nah, prinsip kemanusiaan dengan keadilan dalam keberadaan adalah menjadi ajaran setiap agama yang ada di Indonesia. Dalam ajaran agama Islam, ya, dalam ajaran prinsip ini merupakan manifestasi gitu ya dari pengalaman ajaran tauhid, yaitu memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan beradab. Artinya apa? Setelah tadi ya, sebentar ya, ada tamu sebentar, mahasiswa yang nggak tahu mau apa ini. Saya tinggal sebentar, nggak apa-apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Iya Bu. Nggak apa-apa Bu.
Iya. Sepatu nih, informasi sepatu sini kan? Terlihat itu. Oh, itu. Mama ini suara yang besar le. Oke, kita kembali ya. Kita lanjutkan. Sila kedua, kemanusiaan dan beradab. Ini adalah sejalan dengan bagaimana tadi setelah kita menjalankan bahwasanya meyakini Tuhan adalah Tuhan yang Esa, serta kita kita memiliki gitu ya, kita memiliki selain mengakui dengan lisan, maka kita juga punya kewajiban untuk menjalankannya secara baik. Nah, menjalankan itu tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan dengan cara menjalankan perintahnya, tetapi juga ini terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan manusia lainnya, atau yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, mana gitu kan? Tadi sudah saya katakan bahwasanya hubungan dengan manusia ini bagaimana sikap kita yang beradab, manusiawi, yang mana memiliki sikap the humanities, memanusiakan manusia. Yang sudah saya jelaskan bahwasanya memanusiakan manusia adalah sikap bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain, dan kita bisa menempatkan diri kita di posisi yang seharusnya. Nah, ini adalah yang mana gitu kan, yang mana di dalam surat ini ya, sila kedua ini sejalan dengan surat Al-Maidah ayat 8, yang mana artinya adalah, mungkin teman-teman bisa melihat ya, Al-Maidah ayat 8 di Al-Quran gitu. Bunyinya adalah
ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Nah, di sini apa artinya? Tadi saya mengatakan kita mampu menempatkan orang lain di posisinya dan kita menempatkan diri kita di posisi orang pada tempatnya. Artinya apa? Di sini menjadi saksi yang adil itu artinya bagaimana? Jangan sampai karena kita itu memiliki sikap tidak suka pada suatu golongan tertentu, itu membuat kita melakukan perlakuan yang tidak adil. Jadi sih jelas berbuat adil lah, karena adil itu dekat dengan takwa. Artinya apa? Sekali-kali gitu kan, melihat fenomena yang terjadi saat ini gitu kan, bagaimana orang tidak lagi bisa menempatkan dirinya. Artinya apa? Kita lihat fenomena-fenomena yang banyak sekali menyakiti hati masyarakat. Artinya apa? Menyakiti hati masyarakat ini banyak sekali orang-orang yang apa ya? Seperti contoh gitu, seorang menteri sosial, mantan menteri tepatnya, pada saat korupsi menjabat menteri, dia menjadi mengkorupsi uang itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora kena ditutup dia. Ora kena dibuka. Kayak tas, emang tak buka. Taf'ilan taf'ilatan tafa'ulan tafa'ulan fa'alatan if'alan ifti